forfeit your Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Minta izin ya Kak, kami dari siswa SMA Negeri 1 Kayu, khususnya kelas 7 IPA 3, kelompok 1, izin mewawancarai Bapak untuk memulai tugas bahasa Indonesia. Sebelumnya bisa Bapak perkenalan diri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarmiti, adalah warga Desa Ngiling yang akan menyampaikan cerita asal-usul Desa Ngiling. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah sejarah asal-usul Desa Ngiling. Ya, terkait asal-usul Desa Ngiling ini memang dahulu di Desa Ngiling ini ada sebuah pabrik namanya pabrik besi. Oleh sebab itu orang-orang menyebutnya desa atau tempat tersebut disebut Desa Ngiling. Dan di wilayah tersebut ada sebuah keraton namanya Keraton Giling Wesi Ranggabedono, yang mana Sang Prabu Giling Wesi ini adalah seorang yang sangat arif dan bijaksana. Prabu Giling Wesi ini memiliki seorang patih yang namanya adalah Patih Ranggabedono. Dengan keahlian dan kecerdasannya, sang patih ini dijuluki Ranggabedono, yang artinya adalah penggagas yang bagus. Dengan watak yang tegas tapi keras, tidak mau menerima pendapat orang lain. Berbeda dengan sang Prabu Giling Wesi, ini seorang raja yang arif dan bijaksana. Dengan kolaborasi dua watak ini menimbulkan pemerintahannya sangat bagus. Tapi suatu ketika ada musibah yang melanda Desa Ngiling, musibah yang melanda Keraton Giling Wesi Ranggabedono, yaitu adanya kemarau panjang. Dengan kemarau panjang ini masyarakat kekurangan pangan dan banyak sekali hasil pertanian, umpamanya padi yang gagal panen. Menindaklanjuti situasi yang demikian, para punggawa keraton itu mencari solusi untuk memperoleh makanan alternatif guna menghadapi paceklik ini. Mereka berjuang untuk memperoleh makanan apa yang dipakai untuk menyambung hidup. Sang Prabu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk agar dapat mencukupi kebutuhan pangan oleh masyarakat. Dengan petunjuk dari Tuhan, sang Prabu memperoleh ide dan gagasan untuk membakar timbul, ya, kalau bahasa Jawanya itu timbul, kalau bahasa Indonesia ya talas, dengan sekam padi. Setelah dimasak dengan sekam padi, ternyata timbul talas yang asalnya kalau kena kulit itu gatal, enak dimakan setelah dimasak. Mendengar hal yang demikian, sang Patih Ranggabedono menanyakan kepada sang Prabu tentang situasi yang demikian itu. Dijelaskannya, namun sang Patih tidak mau menerima karena gagasan itu bukan berdasarkan. Sehingga berdebatlah antara Patih dan sang Prabu ke keraton di Keraton Giling Wesi. Kemudian setelah berdebat, sang Prabu juga mengucapkan kata-kata yang kasar dan berjanji tidak memperbolehkan orang-orang Giling ini nantinya menikahkan anaknya dengan orang-orang Ranggabedono. Kemudian dengan adanya perintah sang Prabu untuk
memasak talas atau timbul dengan sekam padi ini juga dianut oleh masyarakat Desa Giling. Setelah bentrok mulut antara Sang Patih dan Sang Prabu Rata Butono, itu Sang Patih pulang. Kepulangan Sang Patih, Sang Prabu ini juga gak enak hati, kemudian ingin menyelesaikannya baik-baik untuk berunding dengan Sang Patih Rata Butono. Namun sebelum berunding, Sang Prabu untuk minta petunjuk kepada sesepuh yang ada di desa sebelah tenggaranya Rata Butono, yaitu Kilanjar. Setelah malam, datanglah Sang Prabu di kediaman Kilanjar di Padepokan Kilanjar. Pada saat itu penerangannya adalah jarak yang ditakar, sehingga ruangan tempat mereka bertemu ini juga tidak terlalu terang, agak ribu-ribu, dan rumah Kilanjar ini juga terbuat dari bambu yang dianyam menjadi bahasa Jawanya kecil, sehingga mudah sekali tertidur. Sama-sama Sang Patih dan Rata Butono juga ingin peristiwa yang tadi dengan Sang Prabu ingin diselesaikan, dan datanglah Sang Patih malam itu ke Keraton Giling-Besi. Ditemuinya Sang Permaisuri, dan Sang Permaisuri memberi penjelasan bahwa Sang Prabu ke kediaman Kilanjar. Dengan spontan Sang Patih langsung menyusul ke kediaman Kilanjar di wilayah Tenggara. Sampai di kediaman Kilanjar, Sang Patih langsung masuk, diintipnya dari luar sambil izin juga dari dia berulang-ulang diizin ke orang Enon, maksudnya ke orang Enon itu tak jelas. Apa mata pencaharian penduduk di desa Giling? Ya, untuk mata pencaharian penduduk Desa Giling ini memang sebagian besar ini penduduknya bekerja sebagai petani dan sebagai buruh tani. Ada beberapa yang menjadi pegawai negeri, kemudian ada yang sebagai pedagang, dan yang masih muda-muda ini juga ada yang merantau di Sumatera untuk tambang emas, dan merantau di Sulawesi, di Kalimantan juga sebagai penambang emas. Tradisi yang ada dan masih dilestarikan apa saja? Di Desa Giling ini masih ada beberapa tradisi yang masih dilestarikan. Ini sebagai tradisi tahunan, yaitu adanya sedekah bumi yang ada di Desa Giling. Ini sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan untuk mengadakan perayaan sedekah bumi. Ini mereka membuat hajatan untuk di tempat-tempat tertentu yang dianggap itu sebagai tokoh sesepuh Desa Giling. Misalnya di sini ada di Punden Mbah Darmo Purwodikusumo. Selain itu, tradisi yang lain ini adalah adat untuk riak syukuran ketika mau panen. Biasanya istilahnya itu wiwit. Pertanyaan keempat, peninggalan sejarah desa Giling. Peninggalan sejarah di Desa Giling ini yang ada itu hanyalah peninggalan dari sesepuh yang dianggap itu dulu sebagai cikal bakal desa orang-orang Desa Giling. Pertanyaan kelima ya Pak, pantangan dan larangan yang ada di desa Giling. Ya, pantangan dan larangan yang ada di Desa Giling ini, yang pertama itu tadi dalam cerita itu bahwa orang
terancam, ini tidak diperbolehkan untuk berbesanan dengan orang lain. Itu yang pertama. Itu yang kedua adalah orang kembang, dukun kembang itu tidak boleh membuat rumah yang menghadap ke utara. Pertanyaan yang keenam, yaitu bagaimana peran pemerintah desa dalam melestarikan dan mempromosikan sejarah desa Giling. Ya, peran pemerintah desa dalam melestarikan dan mempromosikan sejarah desa ini, yang pertama, kegiatan-kegiatan untuk pelestarian budaya yang ada ini dengan cara memberikan kontribusi, yaitu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama untuk melestarikan adat dan kebudayaan yang ada. Misalnya dengan cara kita melestarikan adat dan kebudayaan untuk sedekah bumi, semua masyarakat diajak untuk beriur bersama-sama dan masuk ke dalam suatu kepanitiaan supaya pelaksanaannya itu benar-benar terasa dan dimiliki oleh seluruh masyarakat. Kemudian untuk promosi ini membuat akses jalan ke tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai objek agar orang-orang mudah ke tempat, misalnya kita perbaiki akses jalan yang menuju ke Punden Mall sampai sekarang sudah diperbaiki sehingga orang yang mau ke sana berkunjung ke sana ini tidak terlalu sulit. Kemudian mempromosikan kegiatan pelestarian itu misalnya adanya pelaksanaan sedekah bumi ini dibuat video kemudian diunggah di media massa.